Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tips dalam mengatasi kegalauan. Kita pasti pernah mengalami kegalauan, kegelisahan, kegundahan, dan tentunya membuat hati kita ini tidak enak. Ketahuilah saudaraku, bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama itu karena ada sebab. Biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu, terlebih lagi ketika hati kita sangat menginginkan dunia. Entah itu berupa harta ataupun berupa kedudukan ataupun berupa perkara-perkara lainnya yang masih di dalam urusan dunia. Ketika hati ini sangat menginginkan, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, hati ini sering gundah gulana atau galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Memang demikian, orang yang terlalu menginginkan dunia ini biasanya dia akan terlalu cepat galau, dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu jangan sampai keinginan kita yang terlalu besar adalah kehidupan dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kanat dunya hammatu farraqallahu alaihi amroh." Yang artinya, siapa yang keinginannya terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Artinya dalam ayat ini itu berarti bahwa hati kita kalau menginginkan dunia ini, maka Allah akan mencerai-beraikan dan membuat hati kita menjadi cepat lemah, cepat galau, dan cepat gelisah. Ada juga hadis Rasulullah yang lainnya yang juga berbunyi, "Waja'alana faqrahu baina ainah." Yang artinya, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Ini berarti bahwa ia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Ada juga hadis yang lain, "Walam yaktihimid dunya illa ma kutibalah." Yang artinya, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuatu yang sudah ditakdirkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka ini merupakan akibat daripada terlalunya kita mengharapkan keinginan terhadap dunia ini saja. Akhirnya seringkali kita ditimpa kegalauan hati. Ada lagi galau yang nyatanya secara tiba-tiba tanpa sebab. Seperti hati kita tuh tiba-tiba galau, tiba-tiba sedih, tiba-tiba tidak merasa enak, tiba-tiba risau kan. Kenapa itu bisa terjadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti itu biasanya terjadi akibat dari perbuatan dosa kita, atau kita pernah menginginkan untuk berbuat dosa atau memikirkan sebuah dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tuh sanksi sebagai hati kita tuh menjadi gulana tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita tuh tidak senang, tidak tentram, gundah gulana dan lain-lainnya. Gundah gulana yang tanpa sebab ini tuh mempunyai obat. Tentunya obatnya itu adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di saat hati kita tuh tidak tentram atau kita merasakan gundah gulana tersebut. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang galau? Yang pertama itu adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berzikir itulah hati kita menjadi tenang dan tentram. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28 yang berbunyi, "Ala izikrillah hitaqma'innul qulub." Yang artinya, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati ini menjadi tenang dan tentram. Dan yang kedua itu adalah dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat dari apa yang ada di dalam hati kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat ke-57 yang berbunyi, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbakum
wa syifaa'ul lama fis suduri wa hudaw wa rahmatul lal mu'minin. Yang berarti, wahai manusia, telah datang kepadamu peringatan dan Rabbmu dan penyembuh apa yang ada di dalam dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti Al-Quran adalah penyembuh, sedangkan galau, gundah gulana itu merupakan penyakit yang ada di dalam hati kita. Maka Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyembuh apa yang ada di dalam hati ini. Maka di saat itu kita diharuskan atau dianjurkan untuk membaca Al-Quran di dalam hati, di dalam suasana hati yang gundah gulana tersebut, dan juga mentadabburi Al-Quran. Insya Allah dengan cara seperti itu bisa menghilangkan gundah gulana di dalam hati kita ini. Yang ketiga itu adalah dengan cara banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat, sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hati kita tidak akan gundah gulana, hati kita tidak akan pernah galau, karena hati ini sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terbaik di sisi Allah, itulah yang kita terima dan kita berusaha untuk menerima ridhonya. Dan yang keempat itu adalah jangan mengadu kepada manusia. Di saat kita gundah gulana, di saat kita galau, jangan sekali-kali kita mengeluh dan mengadu kepada sesama manusia. Karena mengadu kepada manusia itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Adukanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Yakub ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihi salam, maka ia berkata, innama ashku basa wa huzni ilallah, yang artinya sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Yusuf ayat ke-86. Saudaraku sekalian, maka dari itu di saat kita ditimpa oleh gundah gulana, kegalauan, segera kita obati dengan hal-hal seperti itu, dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita ini menjadi hati yang tenang, tentram dengan obat Al-Quran, obat zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sekian kultum tentang tips menghadapi kegalauan hati, tips dalam mengatasi kegalauan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.